Bacakan Nah, dari Bunda Ata. Bismillah Ustadz. Maraknya praktek pengobatan di luar medis seperti pengobatan supranatural nyaris menjadi pilihan tata cara pengobatan yang dilakukan dengan cara memijat dan juga gerakan variatif, juga menggunakan pendekatan meditasi dengan mengucapkan bacaan-bacaan tertentu secara sir atau mantra. Pertanyaannya, bagaimana pandangan dalam Islam Ustadz tentang pengobatan supranatural tersebut? Apakah diperbolehkan? dari indikasi yang disebutkan di atas itu mengandung ya mistis, ya mengandung kesyirikan. Apalagi yang disebutkan tadi mantra-mantra. Nah, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak jelas. Beda halnya kalau yang dibacakan Al-Quranul Karim, ya, atau zikir-zikir yang warid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi kalau mantra-mantra, jampi-jampi yang dia bacakan tersebut sudah nggak jelas, ini sudah menjadi indikasi tidak benarnya praktek tersebut. Yang kedua, dilihat pengobatan yang ia lakukan tersebut, apakah memang benar sebab sembuhnya suatu penyakit? Contohnya misalkan penyakit stroke. Ahli medis mereka telah mendapatkan sebab-sebab bahwa stroke itu akan hilang, akan berkurang apabila dilakukan ini dan itu. Dan itu memang sebab yang Allah ciptakan, ya, secara takdir. Karena sebab ada dua, sebab syar'i, yang memang ayat Al-Quran dan hadis menjelaskannya sebagai sebab. Seperti madu, kan ada ayatnya, ada hadisnya. Ada sebab-sebab Al-Quran dan hadis tidak menunjukkannya sebagai sebab secara tersurat, secara langsung. Tapi secara takdir, kauni, itu adalah sebab. Manusia telah mempraktekkannya sekian lama dan itu memberi pengaruh. Nah, apabila yang dia lakukan ini adalah hal-hal yang Allah dan tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara takdiri. Nah, ditambah lagi ada mantra-mantra, ada jampi-jampi, dan dia meyakini sebagai sebab, jelas ini adalah syirik kecil. Karena ja'ali syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir al-kauni, maka itu adalah syirik kecil. Dan berhati-hatilah dari praktek yang seperti ini. Udah, kalau penyakitnya jelas-jelas, pergi aja lah ke dokter yang udah jelas. Ya, ini kinang bisul, jak bat dengku. Hai tumut kinang bat punggung, bat dengku ke jak. Nah, babat di ke jak. Mu kurap, jak bat dukun. Jak pubat mu kurap, bat dengku ke jak. Mia mu kurap, nejak bat perawat, nejak bat menteri, nejak bat dokter, baik yang deh kinang penget. Nah, ini kena kudis, kurap, kena bisul, perginya ke Pak Kiai, perginya ke Ustadz, mestinya perginya ke dokter, ke perawat, ke ahli medis. Dan di antara cara mendeteksi praktek yang seperti itu mengandung kesyirikan atau secara umum tidak benar, itu mudah. Yang pertama, kita lihat kehidupan orang tersebut sehari-hari. Itu yang pertama dulu. Apakah hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Baik dalam hal aqidah, ibadah, dan muamalahnya. Yang kedua, kita lihat praktek yang dia lakukan itu untuk penyakit apa. Kalau penyakit medis, kita lihat apakah dia punya background pendidikan medis. Kalau enggak, berarti dia penipu, pendusta, ngarang-ngarang. Nah, dan penyakit medis enggak mesti obat kimia ya, herbal juga masuk ya. Yang kedua, kalau dia peruqyah, maksudnya mengobati orang yang kesurupan, dan ruqyah itu nggak mesti kesurupan juga ya. Ruqyah juga bisa untuk orang yang terkena tersengat binatang yang berbisa. Karena hadis Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Ruqyah itu sangat bermanfaat untuk orang yang terkena aid atau tersengat binatang yang berbisa. Nah, maka kalau yang dia bacakan adalah Al-Quran, zikir-zikir yang jelas bahasanya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau bacaannya bukan Al-Quran, bukan pula zikir-zikir, justru mantra-mantra dan jampi-jampi yang tidak jelas artinya, maka ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia adalah orang yang melakukan praktek yang tidak benar. Yang berikutnya adanya unsur bidah. Dia menciptakan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual ibadah tertentu dengan cara-cara tertentu, dan waktu-waktu yang tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu tanpa dalil khusus yang menunjukkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, wallahu ta'ala a'lam bishawab.